yang sekolah itu seakan-akan diketati betul. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi yang lain, kayak dengan alasan ekonomi yang pasar, ya. mall itu kafe masih biasa dengan alasan ekonomi. Nah, dengan ketidakkonsistenan ini di mata dalam pandangan saya itu menjadikan akhirnya itu ya orang pikirannya jadi tanda tanya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun kita berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast ISK. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, Pak Saihan, pengamat sosial dan pendidikan gitu ya Pak Saihan ya. Nah, pokoknya pengamat opo wae kan gitu. Jadi yang mungkin sangat up to date ini Pak Saihan, ini kaitannya dengan kebijakan Menteri Pendidikan bahwa sejak ada instruksi belajar di rumah terkait dengan pandemi COVID-19 yang tidak ujung usai, di mana kondisi realnya kan banyak anak didik, orang tua yang jungkir balik bagaimana bisa memenuhi belajar secara daring ini. Menurut Pak Saihan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan orang tua terkait dengan mungkin era pandemi seperti ini? Ya, terima kasih Kang Fikri ya. Pemirsa semua ISK yang saya hormati, terima kasih saya diberi kesempatan untuk curhat ya, betul. Jagung-jagung yang barangkali mungkin jagungan kita ini ada manfaatnya untuk kita semua masyarakat, terutama berbicara tentang pendidikan di era pandemi begitu. Karena saya juga memang sejak kecil berkecimpung dunia pendidikan dan sampai sekarang masih sebagai tenaga pendidik gitu. Sehingga saya akan melihat persoalan pandemi dan pendidikan ini bukan dari sisi kebijakan ya. Karena saya bukan pengambil kebijakan. Saya akan melihat dari sisi nilai-nilai etika pendidikan, dan itu yang harus dimiliki semua orang gitu. Nah, dengan kebijakan belajar online di semua jenjang itu sebenarnya dari sisi kondisi, dari sisi timing gitu Mas, itu memang benar. Karena di era pandemi itu memang tidak mungkin kita bertemu seperti biasanya itu, karena ya kita menjaga kesehatan lah gitu ya. Tetapi dari sisi etika pendidikan, norma pendidikan yang sebenarnya itu pendidikan itu mau di online atau tidak online sebenarnya itu biasa, dan itu suatu keharusan bagi setiap orang. Nah, pendidikan itu sebenarnya kan melekat dalam setiap orang gitu, pendidikan itu. Kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu kan melekat setiap orang. Ada pandemi, nggak ada pandemi, online atau nggak online, itu harus belajar kan gitu kan ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah kan begini, karena kesadaran pendidikan itu sudah berkurang dimiliki oleh kita semua. Ada kesan, saya melihat ya ketika mengamati di beberapa fenomena gitu ya, mungkin tidak semuanya lah ya, itu banyak orang yang sekarang itu sudah salah persepsi tentang pendidikan. Pendidikan itu seakan-akan yang butuh pemerintah, yang butuh negara begitu, seakan-akan ya. Sehingga masyarakat itu ada juga sebagian yang mengatakan saya nggak mau sekolah kalau nggak dikasih beasiswa. Saya nggak mau sekolah kalau tidak gratis gitu ya. Ini kan seakan-akan yang butuh kan negara. Sehingga masyarakat itu merasa nggak butuh. Nah, itu menjadi masalah ketika di era pandemi. Kaget gitu kan lah.
Saya nggak mau belajar, nggak punya kuota. Saya nggak mau belajar, nggak punya ini, butuh uang gitu. Padahal kalau kita menyadari bahwa pendidikan itu adalah kebutuhan, bahkan kebutuhan pokok bagi semua orang, itu ya kita memang berupaya, berusaha, jerbasuki mau bio kan gitu kan, berupaya mencari kuota yang seoptimal mungkin lah karena penting begitu kan. Nah, karena basicnya itu kesadaran masyarakat terhadap pendidikan itu kurang, akhirnya itu cenderung menyalahkan sana, menyalahkan sini. Itu dari sisi masyarakat. Nah, dari sisi kebijakan pun memang juga menurut saya ada yang perlu kita kritisi gitu ya. Dan kebijakan pemerintah di era pandemi ini dalam kacamata saya sebagai seorang pengamat pendidikan itu, saya bisa mengatakan itu ada yang kurang konsisten kadang-kadang itu. Ya. Kadang-kadang itu kan tidak jelas batasan antara siapa yang boleh offline, siapa yang tidak boleh. Itu kan hanya begini, yang zona merah nggak boleh, yang hijau boleh dengan protokol kesehatan. Kan hanya itu tentuannya. Cuma indikator ini merah, ini hijau, ini yang menentukan tidak satu pintu. Iya, dan itu masyarakat juga tidak jelas kriteria merah seperti apa, juga nggak ngerti yang kuning seperti apa, yang hijau seperti apa gitu ya. Sehingga ada ketidakkonsistenan itu. Kemudian yang kedua, yang sekolah itu seakan-akan diketati betul. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi yang lain, kayak dengan alasan ekonomi yang pasar, ya, mall itu kafe masih biasa dengan alasan ekonomi. Nah, dengan ketidakkonsistenan ini di mata dalam pandangan saya itu menjadikan akhirnya itu ya orang pikirannya jadi tanda tanya besar gitu. Akhirnya kan begitu gitu loh. Ini ujung-ujungnya kemana? Nah, akhirnya kan tanda tanya ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Nah, ketika jawaban-jawaban ini tidak terjawab, bukan tidak mungkin akan saling curiga di antara kita. Jadi tergantung bagaimana mindset. Kalau negatif thinkingnya berarti nanti outputnya juga akan negatif kan? Iya gitu. Dan itu perlu ada penjelasan kepada aparat yang berwenang. Kenapa seperti ini? Dalam pendidikan misalkan itu. Contohnya di Kudus saja ini, Mas ya. Itu kan yang SMA itu kan memang saya melihat itu ada yang sama sekali tidak boleh masuk. Tapi juga ada yang digilir, ada yang masuk sekian hari, ada yang enggak gitu ya. Daerah lain juga seperti itu gitu ya. Tidak sama gitu. Ada yang gurunya WFH, ada yang WFO gitu. Jadi tidak sama gitu sebenarnya itu. Nah, ini apalagi dalam konteks Jawa Tengah kan beda-beda, tapi alasannya memang beda zona. Kan itu. Tetapi dengan berita-berita yang seperti ini masyarakat akhirnya ada rasa kekhawatiran sehingga serba takut, kira-kira begitulah kira-kira. Nah, bagi saya itu dalam dunia pendidikan itu memang mestinya itu harus tegas pemerintah itu. Nah, dulu kalau saya mengikuti yang konferensinya Pak Mendikbud itu, kalau di awal Juni atau apa gitu ya, ini kan aturan yang menurut saya itu tidak jelas. Contohnya begini, satu, di zona merah dilarang online, offline, tapi kalau hijau itu boleh asalkan ada asalkan itu ketentuan. Tetapi ada masih ada kata-kata apabila wali murid mengizinkan. Nah, ini yang bikin abu-abu kan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan wali murid kan banyak, lah ketika satu sekolah itu ada 1000 wali murid, kemudian yang 800 setuju, yang 200 nggak setuju, terus bagaimana? Kita pakai yang mana? Apakah yang 800 atau yang 200? Atau yang misalnya lagi yang 900 setuju, yang 25 netral, yang 75 dia bersikeras nggak setuju, dia ngomong di mana-mana. Yang kita pakai yang mana? Suara yang 900 yang setuju atau yang 75 yang nggak setuju? Ini yang saya anggap tadi itu. Saya melihat itu ada regulasi yang kurang konsisten begitu. Saya melihat begitu gitu. Jadi harus ada ketegasan. Ketika memang boleh dengan carakan. Iya. Jadi semua
yang mungkin tidak mengikuti nanti ada evaluasi kan Iya, begitu seharusnya. ketika dia mengatakan tergantung wali murid, bagaimana mekanisme mengatakan ini disepakati wali murid apa enggak, gitu loh. Nah sekarang kalau ada 2 orang, bahkan 5 orang, mereka nggak setuju bersuara di sosial media yang keras, sementara yang 90% dia setuju, mau pakai yang mana seperti ini? Betul. Kalau menunggu bulat 100% kan tidak mungkin. Orang karena punya kepentingannya berbeda. Ya. Itu yang saya anggap itu kadang-kadang itu saya anggap kurang konsisten begitu, kurang tegas gitu. Jadi harusnya pemerintah ini dalam hal karena mereka adalah pengambil kebijakan ya, tentu jangan kemudian membuka ruang-ruang yang seperti itu tadi tentunya. Harus tegas regulasinya itu. Begini, kalau nggak begini ya nggak boleh. Kalau boleh ya begini ya. Yang terpenting itu harus diembel-embeli dengan syarat kan begitu. Syarat tetapi jelas, indikatornya jelas, mekanismenya jelas, sehingga aparat di bawah mungkin kepala dinas, kepala sekolah itu pegangannya jelas begitu. Nah sekarang ketika kita tanya kepada kepala sekolah, Pak, ini kita zona hijau, boleh untuk offline misalkan. Tetapi ada kata-kata apabila orang tua wali murid menyetujui. Bagaimana kita mengambil mekanisme ini kriteria disetujui wali murid apa enggak, bagaimana mekanismenya? Kalau ada 1-2 yang kan setuju, tapi mayoritas setuju, itu mungkin dia juga bingung jawabnya karena tidak ada juknis yang jelas. Tidak ada juknis, betul. Nah, mungkin terkait dengan ini Pak Sayan, artinya pengaruh sosialnya terhadap mungkin anak didik yang mungkin kalau sebelumnya kan mulai jam 7 sampai jam 2 paling tidak ada di bawah pengawasan sekolah, sementara saat ini walaupun mungkin labelnya tetap belajar di rumah tapi mereka berkeliaran seolah tanpa pengawasan. Ini kira-kira secara psikologis anak ini terus bagaimana gitu loh kondisinya. Gini Kang Fikri, jadi lagi-lagi kembali kepada norma pendidikan. Kalau kita tarik ya, tadi saya bilang ya, saya tidak akan bicara mengambil regulasi kebijakan karena saya nggak berwenang untuk mengambil kebijakan. Saya bisa di norma pendidikan saja. Kalau semuanya kembali ke norma dan konsisten kepada norma etika pendidikan, kita sudah punya konsep yang namanya trisentra pendidikan, bahwa pendidikan itu akan sukses manakala 3 aspek itu sama-sama optimal. Orang tua, masyarakat, dan sekolah. Nah, era pandemi ini mengharuskan kita untuk ingat kembali kepada norma trisentra pendidikan. Karena kalau dulu kan seakan-akan ketika pembelajaran offline sebelum pandemi itu kan orang tua banyak kan masa bodoh, sekolah sudah selesai, LAP pokoknya guru nih. Karena apa marah sama gurunya kan gitu kan. Sekarang kan tidak, di era online ini orang tua harus sama-sama lebih meningkatkan pengawasan, edukasinya, bimbingannya gitu. Nah, kadang-kadang banyak di sosial media itu kan sindiran itu ya, ternyata didik anak kan susah gitu ya. Sampai orang tuanya marah-marah, dipukul anaknya sendiri karena dia gregetan nggak bisa diajari gitu ya. Ini kan aspek lain kita bisa mengatakan bahwa menyadari bahwa begitu tidak mudah mendidik orang itu gitu. Maka orang tua itu jangan mudah menyalahkan kepada guru. Ini bagaimana kita meningkatkan pengawasan, memantau anak kita sedang apa, megang HP itu yang dicari apa, yang dibaca apa. Ini tanggung jawab orang tua. Dan ini memang trisentra yang dikonsep Pak Ki Hajar Dewantara itu harusnya memang orang tua ya optimal, guru optimal, masyarakat optimal. Ketika tiga-tiganya ini optimal semua, sukses pendidikan kita itu tidak ada yang salah menyalahkan, tidak seperti ini hasilnya gitu. Jadi seolah era pandemi yang sekarang ini membuka tabir dari sisi orang tua bahwa ternyata mungkin mendidik anak itu tidak hanya repot tapi merepotkan juga kan begitu. Bingung kan begitu. Dan itu baru berapa hari orang tua merasakan begitu. Kalau guru
sejak tahun berapa Iya. itu? Kalau jadi guru mulai tahun 90-an sudah berapa puluh tahun. Setiap hari bertemu dengan peserta didik, ada anak yang mungkin dalam tanda kutip itu agak nakal, ada yang bagus, ada yang ini, sehingga ini menguras pikiran dan tenaga. Gitu aja salah sedikit dilaporkan ke polisi, dianggap pidana gitu ya. Ini memang itu jenengan tadi itu memang di era pandemi ini minimal menyadarkan orang tua betapa itu seriusnya kita harus mendidik. Tidak gampang kita mendidik anak itu, perlu keseriusan, perlu ketekunan, ketelatenan, kan gitu kan. Iya. Apalagi kalau mungkin kita tarik pada mungkin yang sering menjadi bahan pergunjingan para orang tua ya. Jadi terkait dengan biaya pendidikan. Kadang-kadang di satu daerah kan ada ya mungkin yang jadi komoditas politiknya para calon kepala daerah, bahwa kalau saya jadi maka untuk wajib belajar 12 tahun ini kita gratiskan kan begitu. Nah ini yang justru kadang-kadang kasihan ini adalah penyelenggara sekolah negeri khususnya. Jadi ketika mereka mengambil kebijakan melalui komite, mereka juga salah, mau narik sendiri salah, sementara kebutuhan yang dijamin atau dianggarkan oleh pemerintah itu juga untuk memacu menjadi sekolah yang berkualitas ini tentu tidak mencukupi kan begitu. Sehingga ketika mungkin para kepala sekolah dan tenaga didik ini masa bodoh, sebenarnya yang penting gugur wajib, saya ngajar selesai. Tapi untungnya idealisme para guru, para kepala sekolah yang kadang-kadang ya mungkin dengan keterbatasan dana itu akhirnya mencari solusi kan begitu. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua, bahwa yang namanya pendidikan gratis itu tidak gratis kan begitu. Artinya ada yang harus disupport dari orang tua kan begitu. Menurut Pak Saihan? Nah gini yang begini, benar jadi nggak sampaikan tadi itu. Lagi-lagi memang tadi dari awal saya katakan itu, sebuah kebijakan itu harus memenuhi syarat, itu harus tegas, teramati, terukur gitu kriterianya itu. Jangan hanya mengatakan sesuatu yang tidak tegas, tidak jelas indikatornya. Contohnya ketika mengatakan kata pendidikan gratis, ini kan harus diikuti dengan kejelasan, regulasi dan indikasi harus jelas. Nah, lagi-lagi dalam kacamata pendidikan, yang namanya pendidikan gratis itu tidak pernah ada dalam kacamata pendidikan. Ya. Karena yang namanya pendidikan itu, kalau dalam arti itu adalah mencerdaskan manusia seutuhnya, lahir batin, pikiran, kepribadian semua berkualitas, tidak mungkin gratis. Orang Jawa mengatakan jerjasuki mawa biyo. Nah, maka perlu penjelasan yang gratis itu yang apa? Karena biaya untuk pendidikan itu kan sekian banyak varian. Nah, mungkin yang gratis itu kan SPP misalkan, uang gedung, misalkan gitu ya. Nah, tetapi kan orang sekolah kan nggak hanya cuma uang gedung gitu lah, uang buku, ya, uang pengembangan alat, uang pengembangan materi kan masih perlu biaya. Kalau semuanya digratiskan, itu mungkin satuannya satu orang bisa puluhan juta, gitu kan. Nah, karena yang rata-rata yang kami lihat di pemerintah itu yang gratis kan hanya sumbangan pendidikan sama SPI-nya itu, gitu ya, sama buku itu juga nggak jelas buku itu bisa apa enggak gitu ya, substansial itu juga itu kan nggak cetol lah. Ketika kata-kata gratis tidak ada penjelasan, maka masyarakat pun ditangkap dengan mentah-mentah. Oh, ini gratis, pokoknya tidak boleh keluar uang serupiah pun. Ini kadang-kadang yang jadi gitu kan. Demamnya para kepala sekolah negeri khususnya ya. Gitu. Di satu sisi kan mungkin sekolah yang bukan negeri kan begitu bebas ya.
yang mungkin SPP-nya bisa hampir 400.000 per bulan, sehingga dia bisa membiayai ekstrakurikulernya kan. Contoh misalnya yang sering dicurhatkan kepada kita itu, misalnya ada anak yang harus dikirim ke turnamen olimpiade matematika atau apa dan lain-lain kan begitu. Ketika mungkin kebutuhannya anak oke lah, mungkin orang tua karena bangga bisa dibiayai orang tuanya. Tapi yang jadi persoalan itu adalah guru pembimbingnya ini. Kalau berhari-hari di luar kota, nginepnya di hotel atau ini, kalau sekolah tidak memiliki dana cadangan untuk itu kan nggak bisa jalan. Sementara prestasi sekolah ini harus dituntut kan begitu. Nah, itu kan semua adalah bagian dari biaya pendidikan tadi. Nah, ketika mengenai kata gratis, diasumsikan pokoknya tidak boleh memungut sepeser pun. Untuk apapun nggak boleh, sampai memungut untuk studi tour juga nggak boleh, untuk ini nggak boleh, sampai seperti itu. Terus mau apa? Terus bagaimana? Pertanyaannya, apa cukup dengan satuan itu, dengan berbagai itu? Nah, sementara makanya perlu dikasih ketegasan itu, boleh menerima sumbangan dengan kriteria yang ketat, yang teramati, terukur, bisa dipantau gitu. Yang penting kan nggak diselewengkan, artinya dianggarkan secara transparan, kebutuhan, kemudian dipantau oleh tim gitu ya. Memang harus seperti itu, sehingga biar mereka ada lebih sukses. Maka sekarang ini kalau misalnya begini Kang, sama-sama kepala sekolahnya yang kreatif dan bersemangat, kepala sekolah di SMP negeri atau sekolah negeri dengan sekolah swasta, secara teoritis itu akan lebih cepat larinya swasta daripada negeri. Iya, karena ketika sama-sama kepalanya punya semangat untuk mengembangkan, dia dengan leluasa menerima sumbangan dengan cara yang transparan, dengan CSR perusahaan dan lain-lain kan begitu. Sementara negeri kan tidak dibolehkan. Ini secara diam-diam, kalau kita berpikir ekstrim itu ya, kebijakan di sekolah umum negeri itu dalam waktu jangka panjang itu malah bisa saya katakan membunuh sekolah-sekolah negeri umum. Dari sisi prestasi dari sisi keluasaan untuk berimprovisasi pimpinan, untuk pengembangan itu dalam waktu lama akan justru mati atau ketinggalan dengan yang swasta dan agama. Kalau itu dibiarkan terus menerus, kan beda sekarang di sekolah umum negeri dengan sekolah agama negeri kan beda. Sehingga ini justru malah akan lebih leluasa kesempatan sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah agama negeri itu untuk memaju prestasi, sehingga nanti akan lebih unggul daripada sekolah-sekolah negeri yang umum begitu. Karena kondisi realnya ketika mungkin ada larangan-larangan sumbangan tadi, mungkin sekolah yang sudah kadang punya investasi komputer, kemudian AC yang cukup, tapi karena tidak ada anggaran untuk bayar listrik, sehingga untuk perawatannya dan mungkin kalau menggunakan ruang ber-AC ini akhirnya tidak bisa dilakukan. Itu contoh dari sisi fisik, belum dari sisi non fisiknya. Yang selama ini anak-anak itu punya ekstrakurikuler mulai dari OSN, olahraga segala macam dengan leluasa latihan, sekarang nggak bisa, sudah membunuh potensi siswa sekian banyak gitu. Nah, kalau mungkin pejabat pemerintah sih ngomongnya gampang, itu kan ada anggarannya, pokoknya cukupkan. Bagi yang nggak merasakan di lapangan, yang di lapangan itu gimana? Maka perlu menurut saya solusinya itu memang oke lah, ada batasan kriteria gratis itu, yang nggak bayar itu apa. Kemudian ketika sekolah itu akan menerima sumbangan atau katakan narik itu harus dengan kriteria yang ketat juga, apa yang dibolehkan dan berapa rinciannya seperti apa gitu kan. Dan itu mungkin dari aparat pemerintah, mungkin dari Bawasda atau mungkin dari komite atau dari yang lain itu harus mengawasi juga gitu, supaya lebih transparan gitu. Mungkin kalau boleh dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus berani mengeluarkan sebuah perbuk atau bahkan perda yang terkait dengan sumbangan sekolah, supaya ini jadi alas hukum para kepala sekolah negeri tentu.
Kan artinya ketika kemudian masih belum masih abu-abu boleh, tapi rujukan hukumnya, alas hukumnya kan, artinya kalau misalnya ada bupati yang berani mengeluarkan perbuk, tentu dengan tadi ya mungkin anggaran yang jelas, ada tim pengawas yang kompeten, supaya nanti tidak terjadi ada diskriminasi. Seolah yang sekolah di negeri itu ada batasan-batasan menerima sumbangan dari pihak perusahaan, dari pihak, kan yang jelas nomenklatur untuk menerbitkan perbub itu sudah cetok. Kalau tadi Pak Saihan bilang pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab masyarakat, juga tanggung jawab orang tua, kan begitu. Sehingga ini juga bisa dari sisi pembiayaannya, kan begitu. Mungkin tidak kalau misalnya kita minta Pak PLT Bupati Kudus untuk menerbitkan perbuk terkait dengan sumbangan sukarela untuk sekolah-sekolah negeri, begitu. Kalau saya malah begini ya, secara mendasar pemerintah daerah membuat perbuk atau perda atau regulasi apapun di daerah masing-masing tentang pendidikan, itu menurut saya memang suatu keharusan, gitu ya. Wajib ya. Wajib, karena itu apalagi sekarang ini kan TK, SD, SMP itu kan di bawah pendidikan kabupaten, pemerintah kabupaten. Kalau SLTA kan provinsi, gitu ya. Nah, ini bagaimana landasan hukum untuk mengelola satuan pendidikan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Ini kan tidak cukup hanya mengandalkan undang-undang nasional, PP atau Permendikbud dalam hal ini, kan enggak. Perlu ada penjelasan lagi lewat regulasi di tingkat masing-masing daerah. Ya isinya termasuk bagaimana kewenangan pembiayaan, Pemda berapa persen, provinsi berapa, orang tua berapa, bagaimana pelaksanaannya, termasuk tadi mungkin tentang kurikulumnya yang lokal seperti apa, itu kan perlu diatur semua, gitu kan. Nah, disinilah perannya itu memang pemerintah daerah, dan mungkin pemerintah daerah itu kan perlu juga semacam think tank ya, tim pemikir itu, mungkin Dewan Pendidikan juga harus memberi kontribusi yang baik, gitu. Itulah fungsi Dewan Pendidikan di masing-masing kabupaten, bagaimana menyusun konsep yang nanti akan diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten, gitu. Jadi yang justru paling menjadi kebutuhan konkret dan real itu adalah ketika guru-guru honorer yang memang dibutuhkan, akan tetapi mau merekrut tidak berani karena tidak ada anggaran, sehingga mau menghargai jam belajar mengajarnya itu dengan mungkin kompensasi yang minimal juga kasihan, mau yang distandarkan juga nggak ada anggaran. Ini kan sering kepala sekolah negeri khususnya SMP yang curhat ke kita bahwa beliau kebingungan ketika butuh guru yang sudah untuk menggantikan yang sudah pensiun, sementara kalau kita mau merekrut itu tidak ada dananya, mau dihargai sedikit mosok, kan begitu. Ini yang menjadi problem. Solusinya ya memang tadi dengan berawal dari regulasi yang tidak jelas, tidak teramati, nggak terukur, itu implikasinya kemana-mana, gitu. Memang termasuk bagaimana mengisi tenaga pendidik yang pensiun, yang sekarang kan banyak sekali yang Nah, ini kan memang ada solusinya, bisa dilakukan dengan pengisian ASN PNS, bisa dengan cara yang wiata, gitu. Tetapi lagi-lagi memang harus ada batasan yang jelas, gitu loh. Maka perlu ada mungkin pemerintah kabupaten itu membuat peraturan atau regulasi tentang kriteria sekolah gratis dulu, gitu. Nanti sumber biayanya berapa, kewenangannya di mana, kalau ini kewenangannya apa, kalau ini kewenangannya apa, di mana, sejauh mana kewenangannya, siapa yang mengawasi, sehingga nanti bisa berjalan dengan cara baik,
dengan cara yang sesuai dengan harapan, tidak ada penyelewengan gitu ya. Memang harus ada itu. Nah, kalau hanya mengandalkan itu sudah ada permennya kok, sudah ada undang-undangnya, itu kan undang-undangnya berlaku nasional. Bisa jadi di daerah tertentu itu kurang cocok, perlu ada penyesuaian. Nah, regulasi itulah mungkin kalau perda dianggap terlalu lama, mungkin perbuk lah. Gitu misalkan. Supaya yang kepala sekolah tunggu itu yang penting ada alas hukum. Iya, ada alas hukumnya. Jadi walaupun mungkin lah melalui komite sekolah, iya. Tapi paling tidak kan jangan kemudian ketika belum ada alas hukumnya ini masih dalam tanda kutip bisa dimain-mainin sama penegak hukum juga gitu loh. Memang itu harus jelas. Maka salah satu sifat aturan itu kan memang harus rasional, transparan, itu ya, rinci, jangan detail tadi itu gitu. Harus jelas itu indikatornya, itu tidak mengurangi sedemikian rupa tentang pemahaman karet gitu. Pasal karet dicoba dihindari semaksimal mungkin dan supaya tidak muncul tafsir-tafsir yang paling tidak indikatornya kan bisa menghitung kebutuhan satu siswa dalam 1 tahun itu berapa. Kemudian bisa disubsidi dari provinsi sekian, kabupaten sekian, maka masyarakat itu sekian. Jadi bisa dipertanggungjawabkan angkanya ya. Yang misalkan itu SPP-nya seharusnya bayar 200, ini cukup 50.000 saja. Misalkan kan gitu. Karena sudah ada itu. Ketika sekarang kan enggak, pokoknya gratis. Sudah ada bos, sudah dihitung. Tapi ternyata ketika di lapangan, padahal nindak ke bos itu sendiri juga hitungan bos itu kadang tidak ada batasan. Ini boleh dibiayai dengan bos, ini tidak boleh. Kadang anggaran yang tidak bisa dianggarkan melalui bos ini kuantitasnya juga banyak dan ini sangat berhubungan dengan kualitas pendidikan atau di sekolah tertentu kan begitu. Mungkin yang paling update Pak Saihan ini ya, apapun kondisi real ini kan memang harus dijalani oleh masyarakat ya, terutama di era pandemi ini. Mereka memang yang jadi kebutuhan urgent adalah ponsel dan harus ada kuotanya. Ini kadang-kadang banyak keluarga yang mungkin jauh dari pusat kekuasaan ini problemnya HP 1 untuk satu keluarga, kemudian giliran kuotanya habis, orang tuanya juga bingung. Ini solusi untuk itu menurut Pak Saihan? Sebenarnya dari sisi model atau metode pembelajaran itu bisa diatasi kan? Tanpa harus kan kayak gini. Di dalam teori pembelajaran itu kan ada yang namanya metode yang bervariasi, gitu kan. Tidak mungkin kita itu mendidik itu selama berbulan-bulan itu online terus, nggak mungkin ya. Online-nya tuh pakai Zoom terus, online-nya pakai Google Meet terus, itu memang berat itu kan. Ada variasi, mix metode, campur metode itu kan ya. Mungkin dia pakai Zoom atau mungkin dia pakai tugas dikirim untuk mengerjakan itu gitu ya. Mungkin sekali-kali itu ke sekolah dengan cara pergi dikasih tugas langsung gitu kan, sehingga tidak sampai ketinggalan total gitu. Harus solusinya memang harus ada metode yang variasi, tidak semuanya harus online, tetapi juga bercampur. Ada yang datang ke sekolahan tapi dengan cara-cara yang protokol kesehatan, harus dibatasi bergilir gitu ya. Ada yang pokoknya guru harus punya kreativitas untuk melaksanakan metode pembelajaran di era pandemi ini yang memang semua orang itu, semua elemen harus kreatif dan inisiatif dan inovatif di dalam melakukan proses itu. Oke, ya, terima kasih Pak Saihan. Barangkali mungkin apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Saihan sebagai pengamat pendidikan ini nanti setidaknya akan mampu sedikit memecahkan persoalan, memecahkan masalah di era pandemi ini. Dan syukur nanti apa yang diteorikan disampaikan Pak Saihan nanti menjadi solusi, menjadi solusi khususnya proses pembelajaran di era pandemi seperti ini kan begitu. Sahabat ISK, terima kasih masih tetap
dengan Kang Fikri. Barangkali mungkin ada masukan narasumber siapa yang harus kita hadirkan di sini, monggo bisa kontak di ISK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.